Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Syunia Presa Putra, dan saudari Eka Nurjana Kumala Dewi, serta Salsabila Putri Khairani. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode perumpamaan. Metode perumpamaan adalah metode pendidikan yang digunakan pendidik kepada anak didik dengan cara memajukan berbagai perumpamaan agar materinya mudah dipahami. Sesuai dengan dalil nakli, yaitu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 27 yang artinya adalah, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia di dalam Al-Quran ini setiap perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Atau Bari menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan bagi mereka orang-orang musyrik dengan berbagai contoh dari umat-umat terdahulu agar mereka takut dan sebagai peringatan supaya mereka mendapat pelajaran. Ayat tersebut merupakan dalil nakli bahwa Islam menggunakan perumpamaan sebagai metode dalam menyeru manusia pada kebenaran sehingga ia beriman dan beramal soleh. Al-Ajami menyebutkan beberapa manfaat metode perumpamaan. Yang pertama yaitu mengandung unsur-unsur yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memperjelas makna dengan mengaitkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Mendorong sikap positif, dan yang terakhir yaitu mendorong meninggalkan sikap negatif. Beliau juga menambahkan manfaat metode ini, yaitu yang pertama mempermudah pemahaman materi yang sulit. Pengaruh metode tersebut dalam pendidikan Islam yaitu anak didik mengambil pelajaran dan nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran. Perumpamaan. Di antara beberapa perumpamaan yang dimajukan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Hasyr yang artinya yaitu, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau lihat ia tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu dibuatnya untuk manusia supaya mereka berpikir. Kedua, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya yang menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Yang ketiga yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Yang keempat yaitu yang terdapat di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41 yang artinya adalah, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba karena mereka mengetahui. Beberapa perumpamaan Al-Quran tersebut memudahkan pemahaman Al-Quran, memajukan perumpamaan positif dan negatif, sehingga pembaca dan pendengar dengan akal budi dan akal pikirannya mampu memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Metode perumpamaan ini disebut juga metode amsal, yang merupakan bentuk jamak dari kata masal, perumpamaan, atau misil, serupa, atau masil. Secara etimologi, amsal menurut Ibnu Al-Faris adalah persamaan dan perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Membuat perumpamaan dalam penerapan pembelajaran di kelas akan dapat menampilkan pesan yang berbekas pada jiwa seseorang. Menurut Mahmud Hijaz menyebutkan bahwa bentuk perumpamaan yang rumit merupakan inti sebuah kalimat yang sangat berdampak bagi jiwa dan sangat berbekas pada akal. Seperti misalnya kisah Nabi Ayub alaihissalam yang menggambarkan kesabaran yang gigih yang dimiliki oleh orang yang beriman dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian yang ada. Begitu pula dengan kisah kezaliman Fir'aun yang menggambarkan kejahatan tirani pada masa paling awal yang pernah dikenal manusia. Bagi seorang pendidik, menyampaikan materi-materi tertentu dengan harapan agar mudah dipahami adalah dengan menggunakan metode perumpamaan. Karena menurut seorang ilmuwan yakni Rashid Ridho, amsal atau perumpamaan adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan penggerakan hati nurani. Metode ini pula bisa mempengaruhi jiwa karena nasihat adalah
memberikan arahan dengan memberikan kata-kata yang baik, menyentuh hati, penuh kelembutan yang diperdengarkan pada orang, dengan harapan agar yang mendengarkan gerak untuk berubah lebih baik dan mengamalkan apa yang dinasihatkan. Pengaplikasian Amsal ini bisa dilakukan dengan metode ceramah atau metode nasihat, karena nasihat merupakan penerangan kebenaran yang di dalamnya banyak kemaslahatan, yang bertujuan untuk memberitahu hal-hal yang menyelamatkannya dan menjauhkan hal-hal yang bisa mencelakakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun nasihat harus dilandasi niat yang tulus. Seandainya nasihat yang disampaikan bersumber dari hati yang tulus, maka nasihat tersebut akan memberikan pengaruh besar pada hati yang mendengarnya, bahkan menjadikannya tunduk dalam menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode kias. Secara etimologi, kias berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan, atau dengan kata lain mengukur sesuatu dengan. Menurut istilah ulama-ulama usul fikih, al-qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak disebut oleh lias melalui cara membandingkannya dengan sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Berdasarkan uraian tentang beberapa definisi qiyas, menurut para ulama usul fikih klasik maupun kontemporer di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Mengacu pada definisi dari qiyas tersebut pula, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat qiyas itu terletak pada 3 aspek, yaitu ada 2 kasus atau peristiwa yang mempunyai ilat yang sama. Yang kedua, satu di antara 2 kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya. Dan yang ketiga, berdasarkan penelitian terhadap ilat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nasnya, itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan nas. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa proses penerapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Contoh penggunaan metode qiyas. Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky atau tua, kemudian setelah seseorang mujtahid merujuk kepada nas Al-Quran, ternyata tidak satu pun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Haramnya minum khamar tersebut berdasarkan ilat hukumnya, yakni memabukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana Kumala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai metode simbol. Pengertian metode secara etimologi yaitu metode berasal dari kata metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jika ditinjau dari segi terminologis, metode dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh seseorang agar sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya. Apabila kata metode disandingkan dengan kata pembelajaran, maka dapat diartikan suatu cara atau sistem yang digunakan dalam suatu pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan pelajaran tertentu. Sedangkan pengertian simbol dapat diartikan juga sebagai semiotika atau semiologi. Nah, semiotika itu merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji suatu data. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani yaitu simeon yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pateda mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu yang pertama semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua, semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperlihatkan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Yang ketiga, semiotik faunal, yaitu semiotik yang khusus memperlihatkan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Yang keempat, ada semiotik kultural. Yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Yang kelima, yaitu semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Ada di antaranya memiliki nilai kultural yang tinggi. Yang keenam, ada semiotik natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang ketujuh, ada semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang kedelapan, ada semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kalimat. Yang sembilan, semiotik struktural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Tanda dan simbol merupakan suatu alat dan materi yang digunakan dalam interaksi. Komunikasi merupakan transaksional yang dimana pesan atau tanda itu dikirimkan dari seseorang pengirim kepada penerima agar pesan tersebut dapat diterima secara afektif. Maka perlu adanya proses interpretasi terhadap pesan tersebut karena hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memaknai simbol-simbol, maka berkembanglah cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami simbol atau lambang, yaitu salah satunya semiologi. Jadi dapat kita pahami bahwasannya metode simbol semiotika adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya dengan memberikan ilustrasi atau gambaran yang lebih khusus lagi berkaitan dengan makna simbol atau lambang.
Nah, tujuannya itu adalah agar para peserta didik mampu memahami materi yang sudah diberikan oleh seorang pendidik dalam suatu pembelajaran. Akan tetapi, jika suatu metode tidak dapat digunakan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah dirancang, maka seorang pendidik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pendidik yang profesional, kecuali apabila teknik yang digunakan dalam metode semiotika itu berjalan dengan baik. Maka seorang pendidik harus mampu menggunakan bahasa simbol agar dapat menarik minat pendengar peserta didik. Maka dari itu, bahasa simbol pada dasarnya memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi karena di format dalam bahasa seni, sehingga sejarah tersebut disuguhkan dalam bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi dapat kita pahami bahwasannya metode simbol adalah sesuatu yang mewakili sesuatu lainnya yang bersifat sembarang. Selanjutnya, tanda dan lambang simbol. Yang pertama, tanda yang ditimbulkan oleh alam dan diketahui oleh manusia karena pengalaman. Yang kedua, tanda yang ditimbulkan oleh binatang dan diketahui oleh manusia dari suara binatang. Dan tanda yang ketiga ini tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda ini dibedakan menjadi dua, yaitu tanda yang bersifat verbal dan tanda yang bersifat non-verbal. Selanjutnya, macam-macam metode simbol dan manfaatnya. Yang pertama itu blanket simbol, yaitu jika simbol itu meskipun acuan maknanya bersifat konotatif, membuat pembaca tidak perlu menafsirkan karena acuan pembacaannya sudah bersifat umum. Dan yang kedua, natural simbol, yaitu jika simbol itu menggunakan realitas alam. Dan yang ketiga, privat simbol, yaitu jika simbol itu secara khusus diciptakan dan digunakan penyairannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode kiasan. Terjemahan hadis dari Aisyah, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW tentang bersuci dari haid. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkannya bagaimana cara mandi. Kemudian kamu mengambil secarik kain dan memberinya minyak wangi dan bersuci dengannya. Ia bertanya, bagaimana aku bersuci dengannya? Sabda Rasulullah SAW, kamu bersuci dengannya. Subhanallah, beliau menutup wajahnya. Aisyah mengatakan, telusurilah bekas darah atau haid dengan kain itu. Ibnu Hajar al-Asqalani memberi komentar terhadap hadis ini dengan mengatakan, ini adalah dalil tentang disunahkannya menggunakan kiasan atau sindiran pada hal-hal yang berkenaan dengan aurat dan bimbingan untuk masalah-masalah yang dianggap